Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mapel administrasi umum kali ini, kita akan membahas tentang sistem kearsipan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menerapkan penataan surat atau dokumen, dan yang kedua adalah melakukan penataan surat atau dokumen sesuai dengan sistem yang berlaku. Langsung saja, yang pertama ada pengertian arsip. Secara etimologi, kata arsip berasal dari bahasa Yunani, yaitu arsium, yang berarti peti tempat menyimpan sesuatu. Sementara arsip dalam bahasa Inggris disebut dengan file, sedangkan kearsipan disebut dengan filing. Menurut Lembaga Administrasi Negara atau LAN, arsip adalah segala kertas, berkas, naskah, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar, peta, bagan, atau dokumen lain dalam segala macam bentuk yang bersifat salinan. Sedangkan sistem kearsipan itu sendiri secara umum diartikan sebagai sistem pengelola dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Selanjutnya, sistem kearsipan dikatakan baik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sederhana dan praktis. Yang kedua, diletakkan secara efisien dan efektif, tidak memakan tempat yang banyak. Yang ketiga, penyimpanannya mudah diambil. Yang keempat, sesuai tujuan dan kepentingan. Yang kelima, fleksibel dan aman. Yang keenam, tidak membutuhkan banyak biaya dan tenaga. Selanjutnya, peralatan dan perlengkapan penyimpanan. Yang pertama ada filing cabinet. Filing cabinet ini adalah suatu lemari untuk menyimpan arsip. Yang kedua ada guide, adalah sekat petunjuk yang terbuat dari karton atau kertas tebal dengan ukuran tertentu yang membuat kode pada tabnya. Guide ini berfungsi sebagai pembatas kelompok dan petunjuk folder yang ada di belakangnya. Yang ketiga ada folder. Folder adalah map berupa lipatan karton atau plastik yang digunakan untuk menyimpan warkat yang ditempatkan di belakang guide. Ada 4 macam folder, yaitu brief order, stop map, snail hector, dan hanging map. Selanjutnya ada rak sortir, yaitu rak yang berguna untuk memilah surat atau warkat yang diterima, diproses, dikirimkan, atau disimpan ke dalam folder masing-masing. Yang kelima ada kartu indeks, yaitu kartu yang berukuran 15 x 10 cm yang di dalamnya memuat data tentang warkat yang akan disimpan. Kartu indeks ini digunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan penemuan kembali arsip. Dan yang terakhir ada laci kartu, atau sering disebut dengan laci kartu indeks, adalah laci tempat menyimpan kartu indeks sesuai dengan urutan abjad. Selanjutnya ada istilah dalam pelaksanaan sistem penyimpanan. Yang pertama ada caption atau kata tangkap, adalah suatu nama atau nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi dokumen atau arsip untuk tujuan penyimpanan. Nah, caption ini sendiri ada beberapa sistem. Yang pertama pada sistem abjad. Kata tangkapnya adalah nama pengirim pada surat masuk, yaitu nama-nama badan pemerintah, lembaga negara, badan-badan swasta, badan individu, atau nama orang, badan, atau organisasi yang dituju pada surat keluar. Yang kedua pada sistem subjek, kata tangkapnya adalah nama, masalah, atau perihal, atau isi surat. Sedangkan pada sistem tanggal, kata tangkapnya adalah tanggal surat.
Pada sistem wilayah, kata tangkapnya adalah nama tempat asal surat pada surat masuk atau nama tempat alamat yang dituju untuk surat keluar. Dan sistem nomor, kata tangkapnya adalah angka atau nomor tertentu sesuai aturan sistem penomoran. Yang kedua ada mengindeks, adalah kegiatan menentukan tanda pengenal arsip untuk memudahkan penemuan kembali. Indeks diambil dari kata tangkap terpenting dari surat yang dimaksud sesuai dengan sistem penyimpanannya. Nah, di sini ada juga beberapa sistem seperti di kata tangkap. Mengindeks dalam sistem abjad berarti kegiatan membagi nama, orang, atau badan, atau organisasi menjadi beberapa unit. Sedangkan mengindeks pada sistem subjek berarti menafsirkan masalah surat atau warkat yang akan disimpan dan mencocokkan dengan daftar klasifikasi, kemudian mencatatkan pada kartu indeks. Kemudian mengindeks dalam sistem tanggal berarti menentukan tanggal surat menjadi beberapa unit, yaitu tanggal, bulan, dan tahun serta mencatatnya dalam kartu indeks. Selanjutnya mengindeks dalam sistem wilayah berarti mencocokkan nama tempat asal atau tujuan surat dengan daftar klasifikasi masalah dan mencatatnya dalam kartu indeks. Yang terakhir, mengindeks dalam sistem nomor berarti menentukan nomor arsip untuk keperluan penempatan pada tempat penyimpanan. Selanjutnya ada kode, adalah tanda tertentu sebagai pengenal arsip yang diperoleh dari indeks. Fungsinya untuk penyimpanan dan penemuan kembali arsip agar lebih cepat serta untuk ditulis di tempat-tempat penyimpanan. Dan yang terakhir ada daftar klasifikasi, adalah daftar yang berisi tentang pengelompokan arsip berdasarkan nama masalah, wilayah, nomor, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada manfaat sistem kearsipan. Yang pertama, arsip dapat tertata dengan rapi. Yang kedua, ruang kerja lebih rapi dan efisien karena tidak banyak tumpukan kertas yang memenuhi ruangan. Yang ketiga, arsip tidak hilang sehingga informasinya dapat dipelihara. Yang keempat, mudah dalam perawatan. Yang kelima, mudah mencari bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Selanjutnya, mudah dalam penyusutannya karena dapat diketahui antara arsip yang sudah layak dibuang dan arsip yang masih baik. Selanjutnya ada penyimpanan berdasarkan sistem abjad. Sistem filing abjad adalah sistem penerimaan, penyusutan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, dan penemuan kembali surat atau warkat menggunakan abjad nama orang atau nama organisasi menurut tata urutan abjad mulai dari A sampai Z atau AA sampai ZZ dan seterusnya. Prosedur kearsipan dalam sistem abjad terdiri dari yang pertama adalah peraturan mengindeks. Nah, peraturan mengindeks ini, yang pertama ada peraturan mengindeks dan memberi kode. Yang pertama, peraturan mengindeks nama orang Indonesia. Yang kedua, peraturan mengindeks nama orang asing. Yang kedua, peraturan mengindeks dan memberi kode nama perusahaan. Nama perusahaan yang diutamakan lalu diikuti jenis badan hukum atau kegiatannya. Nama bank atau perusahaan yang disingkat harus diperpanjang kemudian diindeks sesuai dengan nama. Nama perusahaan yang terdiri atas angka dan nama perusahaan yang menggunakan huruf dan yang memakai tanda penghubung. Nama perusahaan badan yang bergerak di bidang pendidikan. Selanjutnya, peraturan mengindeks dan memberi kode instansi pemerintah. Nama instansi pemerintah yang diindeks adalah nama pokok dari instansinya. Sifat organisasi ditempatkan dalam kurung. Yang kedua, nama instansi negara asing yang diindeks unit politik negara yang bersangkutan.
Dan yang terakhir, peraturan mengindeks dan memberi kode nama organisasi dan perhimpunan. Di indeks kata pengenal terpenting dari nama itu dan sifat organisasi ditempatkan pada unit terakhir. Selanjutnya, 2. Menyusun daftar klasifikasi. Dalam merancang data klasifikasi abjad, nama-nama dikelompokkan menjadi kelompok nama perorangan, nama perusahaan, instansi pemerintah, nama organisasi, dan perhimpunan. Setelah mengindeks, buat daftar klasifikasi warkat atau arsip berdasarkan abjad mulai dari A sampai dengan huruf Z. Yang ketiga, menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Nah, peralatan dan perlengkapan di sini sesuai yang saya jelaskan di depan tadi, ada filing cabinet, gauge yang terdiri dari 26 buah, yaitu huruf A sampai huruf Z. Kemudian folder juga banyaknya minimal 26 buah. Kemudian rak sortir yang dibutuhkan sebanyak minimal 26 rak. Kemudian kartu indeks disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian rak kartu atau laci kartu untuk menyimpan kartu indeks. Kemudian yang keempat, ada prosedur penyimpanan arsip. Nah, langkah-langkahnya sudah ada di sini. Kemudian yang kelima, prosedur penemuan kembali arsip. Langkah-langkahnya juga sudah tertera, urut-urutannya juga sudah tertera di sini, silahkan dibaca. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan kearsipan sistem abjad. Yang pertama, ada kelebihan. Antara lain adalah penataan berkas sederhana, mudah dipahami dan biayanya lebih murah. Yang kedua, mudah dan cepat menempatkan berkas di tempat penyimpanannya. Dan yang terakhir, kesalahan berkas mudah dicek pada berkas dengan abjad yang sama. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, terdapat kemungkinan salah penempatan berkas karena nama yang sama atau tidak sesuai dengan aturan. Yang kedua, banyak melakukan pemberian label pada folder. Dan yang terakhir, tunjuk silang berlebihan akan membuat penyimpanan cepat penuh. Selanjutnya, penyimpanan berdasarkan sistem tanggal. Penyimpanan arsip sistem tanggal ini adalah suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal yang tercantum dalam surat atau dokumen yang dijadikan sebagai kode penyimpanan arsip. Adapun prosedur sistem kearsipan berdasarkan sistem tanggal, yang pertama adalah menyusun daftar klasifikasi. Misalnya, pada tanggal 23 November 2020 diindeks sebagai berikut. 2020 di unit 1 kode laci, November unit 2 kode gauge, dan 23 unit 3 pada kode folder. Kemudian menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Nah, peralatan dan perlengkapan di sini sama. Yang disediakan yaitu filing cabinet. Cukup dengan satu laci dalam 1 tahun. Kemudian gauge dapat disiapkan 12 buah sebanyak jumlah bulan dalam 1 tahun. Kemudian map folder, jumlahnya sebanyak hari dalam 1 tahun, biasanya 365 buah map. Kemudian rak sortir atau kotak sortir disesuaikan dengan kebutuhan. Kartu indeks disiapkan juga dengan sesuai kebutuhan. Kemudian buku arsip diperlukan untuk mencatat warkat yang diterima atau dikirim. Kemudian ada prosedur penyimpanan arsip. Dan yang terakhir, prosedur penemuan kembali arsip. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan kearsipan sistem tanggal. Yang pertama, kelebihan. Mudah diterapkan dan sederhana. Yang kedua, cocok untuk unit pengelola yang kegiatannya dengan tanggal jatuh tempo. Sedangkan kelemahannya, terkadang sulit menemukan kembali dokumen karena lupa dengan tanggal surat, terutama tanggal penyimpanan. Dan yang kedua,
tidak semua organisasi cocok dengan sistem ini. Selanjutnya, penyimpanan berdasarkan sistem nomor. Penyimpanan arsip dengan sistem nomor adalah sistem kearsipan yang dalam penyimpanan dan penyusunan surat atau warkat dengan memakai nomor secara berurutan mulai dari nomor yang kecil sampai dengan nomor yang terbesar. Ada dua macam filing sistem nomor. Yang pertama ada filing sistem nomor Dewey dan yang kedua filing sistem nomor terminal digit. Filing sistem nomor Dewey ini sistem desimal dengan menggunakan notasi angka 0 sampai 9. Adapun prosedurnya yaitu menyusun daftar klasifikasi. Yang kedua, menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Sama seperti tadi, ada filing kabinet. Yang diperlukan adalah yang mempunyai 10 laci. Lalu tiap laci diberi dengan kode. Guide. Untuk tiap laci dibutuhkan 10 guide sehingga guide semuanya berjumlah 100 buah. Ketiga, map folder yang dibutuhkan adalah 10 buah untuk tiap guide sehingga jumlah folder yang dibutuhkan adalah 1000 buah. Yang keempat, ada kartu indeks yang berisi identitas surat seperti nama, tanggal, nomor, perihal, dan kode surat, berfungsi untuk memudahkan penemuan kembali arsip. Yang kelima, ada lemari kartu indeks yang berfungsi untuk menyimpan kartu indeks. Kemudian rak sortir untuk menyortir surat-surat yang akan disimpan. Kemudian ada prosedur penyimpanan arsip. Yang pertama, pemberian kode pada surat, kemudian mengisi kartu indeks. Yang ketiga, berdasarkan kode surat tersebut, surat disimpan dalam laci, guide, dan folder yang sesuai. Dan yang terakhir, kartu indeks disimpan di lemari kartu indeks pada laci sesuai dengan huruf yang tertera pada tab kartu indeks. Kemudian prosedur penemuan kembali arsip. Sedangkan pada sistem filing sistem nomor terminal digit itu adalah sistem desimal dengan menggunakan notasi 0 sampai 9, namun prosedur penyimpanannya tidak menggunakan daftar klasifikasi tetapi menggunakan buku arsip. Adapun prosedurnya, yang pertama menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Nah, buku arsip itu contohnya seperti ini, ada nomor urut, ada tanggal penyimpanan, judul surat, nomor surat, tanggal surat, perihal surat, dan keterangan. Filing kabinet yang berlaci 10 pada laci tersebut. Kemudian dibubuhkan kode pada laci pertama 00 sampai 09, laci kedua 10 sampai 19 dan seterusnya. Kemudian guide, pada setiap laci dipasang guide dengan diberi kode sesuai dengan urutan nomor. Laci berkode 00 sampai 09, di dalamnya dipasang guide nomor 00, 01, 02 dan seterusnya. Kemudian map folder, tiap-tiap folder ditempatkan di belakang guide sebanyak 10 buah dengan nomor berurutan mulai dari 0 sampai 9. Kemudian disusul dengan kartu indeks, lemari kartu indeks, dan rak sortir. Kemudian prosedur penyimpanan arsip yaitu mengisi buku arsip yang pertama, yang kedua mengisi kartu indeks, yang ketiga berdasarkan kode tersebut surat tersebut disimpan dalam laci guide folder yang sesuai. Kemudian kartu indeks tersebut disimpan di lemari kartu indeks pada laci. Dan yang terakhir prosedur penemuan kembali arsip. Yang pertama, lihat dulu daftar klasifikasi dan cari kartu indeksnya. Yang kedua, lihat kode penyimpanan pada kartu indeks. Dan yang terakhir, berdasarkan pada kartu indeks, cari surat pada laci, guide, dan folder sesuai dengan kodenya. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pada sistem arsip berdasarkan nomor. Yang pertama ada kelebihan, yaitu dapat digunakan dalam segala bentuk dokumen atau surat. Yang kedua, penyimpanan dapat lebih teratur dan teliti. Yang ketiga, nomor dokumen dapat diperluas. Dan yang terakhir, penyimpanan dapat lebih cepat dan tepat.
Sedangkan kelemahannya yang pertama membutuhkan banyak ruang luas dan peralatan memadai untuk menyimpan arsip. Yang kedua, banyak waktu yang digunakan untuk mengindeks. Dan yang terakhir, banyaknya map untuk menyimpan surat-surat yang beraneka ragam dapat menimbulkan kesulitan. Selanjutnya ada penyimpanan berdasarkan sistem wilayah. Adapun prosedurnya yang pertama adalah menyusun daftar klasifikasi. Daftar klasifikasi disusun berdasarkan wilayah, yaitu wilayah pemerintah Republik Indonesia yang terdiri atas provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Daftar klasifikasi wilayah ini dapat dibuat beberapa macam. Yang pertama menurut nama negara, yaitu daftar klasifikasi wilayah yang dibuat berdasarkan pengelompokan wilayah menurut nama negara. Yang kedua, menurut nama pembagian wilayah administrasi negara, yaitu daftar klasifikasi wilayah yang dibuat berdasarkan pengelompokan nama wilayah administrasi suatu negara. Dan yang ketiga, wilayah administrasi khusus, yaitu daftar klasifikasi wilayah yang dibuat berdasarkan pengelompokan nama wilayah administrasi yang khusus untuk kepentingan suatu badan atau instansi tertentu. Kemudian menyiapkan peralatan dan perlengkapan seperti filing kabinet. Jumlah laci yang dibutuhkan tergantung wilayah yang akan dijadikan pokok masalah. Guide, banyaknya guide disesuaikan dengan kebutuhan. Apabila sistem wilayah ini dibantu dengan sistem tanggal, dibutuhkan guide 12 buah atau sebanyak bulan dalam 1 tahun. Kemudian map folder harus tersedia sebanyak bagian-bagian di wilayah itu. Kartu indeks untuk mencatat data atau keterangan yang terdapat dalam surat. Di samping sebagai sarana mempermudah penemuan kembali surat-surat. Kemudian rak sortir untuk menyortir surat-surat yang akan disimpan, dan lemari kartu indeks. Kemudian prosedur penyimpanan arsip. Yang pertama, pemberian kode surat di setiap surat yang akan disimpan alamatnya. Kemudian mengisi kartu indeks. Kemudian berdasarkan kode pada kartu indeks, surat tersebut disimpan di laci atau di guide. Kemudian yang terakhir, kartu indeks disimpan dalam lemari kartu indeks sesuai dengan huruf yang tertera pada tab kartu indeks. Selanjutnya ada prosedur penemuan kembali arsip. Yang pertama, lihat daftar klasifikasinya. Lihat daftar klasifikasi dan cari kartu indeks. Yang kedua, lihat kode penyimpanan pada kartu indeks. Dan yang terakhir, berdasarkan kode pada kartu indeks, carilah surat pada laci, guide atau folder yang sesuai. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan penyimpanan berdasarkan sistem wilayah. Kelebihannya adalah dapat mencari dan menyimpan arsip dengan mudah. Sedangkan kelemahannya yang pertama memungkinkan terjadinya kesalahan apabila petugas tidak memiliki wilayah dengan baik. Yang kedua, perlu adanya buku petunjuk yang menggambarkan batas wilayah yang menjadi wewenang dan tanggung jawab masing-masing cabang atau perwakilannya. Kemudian penyimpanan berdasarkan sistem pokok masalah. Adapun prosedur kearsipannya, yang pertama menyusun daftar klasifikasi. Yang kedua, menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Filing kabinet disesuaikan dengan kebutuhan sebanyak kelompok masalah utama. Guide disesuaikan dengan kebutuhan sebanyak masalah. Kemudian folder disesuaikan dengan juga banyaknya kelompok submasalah. Rak sortir, kartu indeks, dan lemari kartu indeks. Yang ketiga ada prosedur penyimpanan arsip. Yang pertama, pemberian kode surat, kemudian mengisi kartu indeks, kemudian berdasarkan kode tersebut surat disimpan dalam laci. Yang terakhir, kartu indeks disimpan di laci kartu indeks pada laci sesuai huruf yang tertera pada tab kartu indeks. Dan yang terakhir adalah prosedur penemuan kembali arsip. Yang pertama, lihat dulu daftar klasifikasi dan cari kartu indeksnya. Lihat kode penyimpanan pada kartu indeks. Dan yang terakhir, berdasarkan kode pada kartu indeks, carilah surat pada laci,
guide dan folder sesuai dengan kodenya. Nah, tugas kalian pada minggu ini adalah membuat guide. Membuat guide-nya ini dari bahan bekas. Bisa dari sampul buku tulis kalian yang sudah tidak terpakai, boleh dari sampul majalah yang sudah tidak terpakai, atau kardus dan apapun saja, yang penting dari bahan bekas. Sekreatif kalian membuat guide-nya. Nah, guide ini bisa kalian buat boleh berdasarkan pada sistem nomor, boleh juga berdasarkan pada sistem tahun, boleh juga abjad, boleh juga bulanan, dan seterusnya. Pokoknya sekreatif kalian buat guide dari bahan bekas. Nah, sekian penjelasan tentang sistem kearsipan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.